Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah, bunda, AATT, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini hingga detik ini kita masih diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang terbaik, yang soleh, solehah, yang senantiasa menjalankan ibadah sunnah, baik itu sunnah-sunnah yang dari mulai yang terkecil hingga yang sunnah-sunnah yang mungkin merasa kita berat ya menjalankannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini insya Allah akan mengisi kultum dengan materi tentang sabar. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sabar adalah tolak ukur keimanan seseorang. Ketika seseorang sudah beriman, maka seharusnya dan idealnya dia juga bersabar. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah dan para sahabat didatangi oleh seorang iblis. Dan Rasulullah dipersilahkan untuk bertanya apapun kepada iblis. Saat itu Rasulullah bertanya, "Wahai iblis, siapakah yang paling kamu benci?" Rasulullah bertanya. Nah, kemudian iblis menjawab bahwa sesungguhnya aku paling membenci manusia yang fakir, tapi mereka bersabar. Mereka tidak menceritakan kefakirannya dan mereka pun tidak berkeluh kesah. Nah, dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata kesabaran yang kita miliki ini akan membuat seorang iblis tuh benci pada kita. Artinya sabar adalah hal yang baik yang wajib seorang muslim atau muslimah miliki. Nah, ada berapa macam sabar ini? Nah, Rasulullah menerangkan dalam sebuah hadis bahwa sabar ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Artinya kita bersabar dalam melaksanakan ibadah, dalam menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa membuat durhaka kepada Allah. Apalagi pada bulan Ramadan kali ini. Sabar dalam berpuasa, sabar menahan hawa nafsu, sabar dalam mengerjakan sholat taraweh, sabar untuk bertadarus sepanjang malam. Itu adalah merupakan contoh dari sabar dalam melaksanakan ketaatan. Nah, kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Ketika kita berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, subhanallah ya, kekuatannya itu harus ekstra gitu ya, harus bersabar dalam menahan diri mengikuti hawa nafsu. Nah, itu adalah sabar dalam menghadapi maksiat atau dalam menahan maksiat. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah. Nah, di dunia ini kita tidak senantiasa senang, tidak senantiasa bersedih, tapi berputar, ada suka, ada duka, ada sedih, ada bahagia. Nah, bagaimana ketika kita mendapatkan musibah? Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan sabar dan sholat. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi kata Allah,
maka kalian mintalah, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Nah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, maka hal terbaik adalah sabar, sholat, dan berdoa. Gitu ya. Yakin bahwa sesungguhnya musibah yang kita terima ini adalah ujian dari Allah. Itu adalah salah satu bagaimana cara menghadapi musibah. Dan Rasulullah pun menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim ya, di sana mengatakan bahwa sesungguhnya sangat aneh gitu ya, sangat aneh perkara seorang muslim itu. Aneh di sini gimana? Jadi ketika seorang muslim diberikan musibah, maka dia bersabar dan itu adalah baik baginya. Dia akan mendapatkan pahala, dan ketika dia diberi kenikmatan, seorang muslim ini bersyukur. Dan syukur itu adalah juga baik baginya. Kita mendapatkan pahala ketika kita bersyukur. Nah, itu adalah sekilas mengenai tentang sabar ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan petunjuk oleh Allah, selalu istiqomah dalam menjalani hidup, terutama untuk bersikap sabar ya. Karena tadi tolak ukur keimanan seseorang bisa dilihat dari sabarnya. Semakin beriman, insya Allah sabarnya semakin meningkat. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan maksimal lagi, apalagi di 10 malam terakhir ini ya. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.